E. Garam mineral. Sekitar 4% tubuh manusia terdiri dari mineral yang dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Mineral terdiri dari dua golongan, yaitu mineral makro atau unsur mineral yang terdapat di dalam tubuh dengan jumlah yang banyak. Contoh, kalsium atau Ca, fosfor atau P, besi atau Fe, natrium atau Na, kalium atau K, iodin atau I, magnesium atau Mg, belerang atau S, fluorin atau F, dan klorin atau Cl. Golongan mineral mikro atau unsur mineral yang terdapat di dalam tubuh dengan jumlah yang sedikit, contohnya mangan atau Mn, tembaga atau Cu, zinc atau Zn, kobalt atau Co, dan molibdenum atau Mo. Zat-zat mineral dapat diperoleh dari daging, sayuran, buah-buahan, susu, dan keju. Mineral berfungsi sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi, dan menjaga proses fisiologi tubuh. Berikut ini adalah penjelasan pada beberapa mineral yang berperan penting dalam tubuh. 1. Kalsium atau Ca. Kandungan kalsium pada bayi sangat kecil, yaitu sekitar 25-30 gram. Pada masa pertumbuhan, sekitar 50-70% kalsium yang dicerna diserap oleh tubuh. Fungsi kalsium di dalam tubuh antara lain bersama fosforus membentuk matriks tulang dan gigi, membantu proses pembentukan dan penggumpalan darah, membantu proses kontraksi otot, membantu menghantarkan impuls saraf. Jumlah kebutuhan kalsium pada setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi tubuh. Orang dewasa membutuhkan 0,8 gram per hari. Anak-anak memerlukan 1,4 gram per hari. Ibu hamil memerlukan 1,5 gram per hari. Dan ibu yang sedang menyusui memerlukan 2 gram per hari. Bahan makanan yang mengandung kalsium adalah susu, keju, mentega, kuning telur, udang, ikan, buah-buahan, dan beberapa jenis sayur seperti wortel, kacang-kacangan, kol, bit, serta bawang. Penggunaan mineral kalsium di dalam tubuh diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak gondok, yaitu paratormon. Kekurangan mineral kalsium di dalam tubuh akan mengakibatkan gangguan antara lain, rusaknya gigi atau karies pada gigi, pertumbuhan tulang yang tidak sempurna atau rakitis, mudah terjadi kejang pada otot, darah sukar membeku jika terjadi luka. 2. Fosfor atau P. Kurang lebih 1% berat tubuh terdiri dari fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak setelah kalsium. Fungsi mineral fosfor di dalam tubuh antara lain sebagai pembentukan matriks tulang, proses metabolisme, proses kontraksi otot, bahan baku pembentukan fosfatid, serta untuk proses pembelahan sel, yaitu berhubungan dengan penurunan sifat. Sumber fosfor yang utama adalah makanan dengan kadar protein tinggi seperti daging, ikan, dan telur. Selain itu, biji-bijian terutama lembaganya dan biji-bijian yang utuh atau pecah kulit juga banyak mengandung fosfor. 3. Besi. Dalam hemoglobin, zat besi sangat berperan, yakni sebagai komponen enzim sitokrom yang berperan dalam respirasi sel, serta untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dalam aliran darah. Bahan makanan yang banyak mengandung zat besi adalah sayuran hijau, seperti bayam.
daging dan ikan juga banyak mengandung zat besi, tetapi sukar untuk diserap ke dalam darah. Dalam satu hari, setiap orang memerlukan 15-30 mg zat besi. Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia, sehingga tubuh terasa letih, cepat lelah, tidak memiliki tenaga, dan kurang bersemangat. 4. Natrium atau Na. Di dalam tubuh, mineral natrium berfungsi untuk A. Membentuk natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat merupakan senyawa penting untuk mempertahankan keseimbangan asam basa cairan tubuh. B. Membantu mempertahankan kepekaan sel-sel otot dan sel-sel saraf. C. Menyusun komponen anorganik cairan ekstraseluler, serta untuk menjaga keseimbangan osmotik cairan ekstraseluler. Garam dapur adalah sumber natrium atau sodium terbesar yang dapat kita temui. Kekurangan natrium akan menurunkan nilai osmotik cairan ekstrasel, sehingga mengakibatkan pengaturan suhu tubuh terganggu, kejang otot, dan kelelahan. Sebaliknya, penggunaan natrium yang berlebih dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Ukuran standar kebutuhan tubuh akan natrium adalah kurang dari 2,4 gram sehari. 5. Kalium. Pada dasarnya, kegunaan kalium hampir sama dengan natrium, yaitu mengatur tekanan darah. Selain itu, fungsi kalium yang lain antara lain untuk membantu metabolisme karbohidrat, memelihara denyut jantung, membantu kontraksi otot, membantu menghantarkan impuls saraf, serta mengatur pelepasan hormon insulin dari pankreas. Mineral kalium terletak di dalam cairan intraseluler dan sebagian besar terikat oleh protein. Bahan makanan yang banyak mengandung kalium adalah daging unggas, buah-buahan, dan sayur. Kekurangan kalium juga dapat mengakibatkan kelemahan otot serta denyut jantung tidak normal. 6. Iodin atau I. Di Indonesia, iodin biasa dikenal dengan iodium, yang terdapat pada garam dapur. Iodin memegang peran penting dalam proses fisiologi kelenjar tiroid. Iodin terdapat pada bahan makanan seperti ikan laut, minyak ikan, sayuran hijau, kulit kentang, serta garam beriodin. Selain itu, buah-buahan dan sayuran yang tumbuh dekat pantai juga mengandung iodin dalam jumlah yang cukup banyak. Kekurangan iodin pada janin mengakibatkan daya pendengaran berkurang, dan kekurangan iodin setelah lahir mengakibatkan kelenjar gondok membesar dan pertumbuhan terhambat atau kerdil. 7. Magnesium atau Mg. Seperti halnya fosfor, mineral ini diperlukan untuk pembentukan tulang dan terdapat pula pada jaringan lunak. Magnesium terkandung dalam bahan makanan seperti padi-padian, daging, pepaya, bayam, selada, nenas, lobak, dan susu. Magnesium diperlukan oleh tubuh untuk respirasi intrasel, katalisator beberapa reaksi tubuh, dan tentu saja penting dalam tulang, otot, dan sel darah merah. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan emosi kurang terkendali. Selain itu, dapat terjadi kerusakan ginjal dan pembuluh darah jantung. 8. Belerang atau es. Di dalam tubuh, belerang merupakan komponen penyusun beberapa vitamin atau tiamin, biotin, dan asam panotenat yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim tertentu serta membantu menyimpan dan membebaskan energi. Bahan makanan yang mengandung belerang antara lain telur, susu, daging, sayuran, dan keju.
9. Fluorin atau F. Fluorin merupakan mineral komponen dari jaringan keras tulang dan gigi. Bahan makanan yang mengandung fluorin adalah telur, susu, ikan, dan garam. Kekurangan fluorin akan menyebabkan karies pada gigi atau pembusukan atau kerusakan pada gigi. Namun kelebihan fluorin juga menyebabkan gigi tidak sehat sempurna. Meskipun gigi tahan terhadap kerusakan akibat karies dentis, tetapi permukaan dentin dan email menunjukkan daerah-daerah cekungan seperti erosi yang berwarna kuning kecoklatan atau disebut mottled enamel. 10. Klorin. Klorin selalu dikonsumsi dalam bentuk garam dapur atau NaCl. Namun, mineral ini juga terdapat pada apel dan wortel. Klor disekresikan di dalam lambung dalam bentuk HCl dan berfungsi untuk membantu mencerna protein oleh pepsin. Kekurangan klorin dapat menimbulkan dehidrasi, misalnya pada anak yang mengalami muntah-muntah sehingga banyak membuang cairan. F. Air. Penyusun terbanyak tubuh kita adalah air. Air berperan dalam berbagai proses di dalam tubuh, baik proses pencernaan maupun proses dalam reaksi-reaksi kimia. Air merupakan pelarut yang baik. Oksigen dan nutrien-nutrien dalam makanan tidak dapat memasuki sel-sel tanpa air. Air juga berperan sebagai pembentuk cairan, mengatur panas tubuh, dan mengangkut zat sisa ke alat pembuangan. Kebutuhan tubuh terhadap air dapat diperoleh dari makanan dan minuman. Dalam sehari, kita harus minum air paling sedikit 8 gelas atau sekitar 2-2,5 liter. Kekurangan air dapat berakibat fatal, terutama pada ginjal.